Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan sajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda. Dan inilah tayangan Breaking News Tribun Lampung selengkapnya. Buntut mobil diserempet motor, dua pria di Bandar Lampung keroyok seorang mahasiswa. Seorang mahasiswa perguruan tinggi negeri di Bandar Lampung menjadi korban dugaan penganiayaan orang tak dikenal. Adapun peristiwa yang terekam kamera CCTV tersebut terjadi di Jalan ZA Pagar Alam, Gedong Meneng, Raja Basa, Bandar Lampung pada Selasa 15 Oktober 2024 sekira pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Karena kejadian itu, korban pun telah melapor ke Mapolresta Bandar Lampung pada tanggal 15 Oktober 2024. Diketahui korban yang bernama Ahmad Husaini Ahsan menjelaskan kronologi dugaan penganiayaan terjadi saat ia dan teman wanitanya melaju menggunakan sepeda motor dari arah Tanjung Karang. Saat melintas tepat di depan klinik Kedaton Medical Center Gedong Meneng, motor yang dikendarai oleh Husaini tak sengaja menyerempet kendaraan pelaku. Selanjutnya, sopir dan salah satu penumpang yang tak terima mobilnya terserempet pun langsung keluar dan menghampiri korban. Akibat kejadian tersebut, korban pun mengalami luka di bagian pelipis mata sebelah kanan dan mengalami trauma. Setelah kejadian tersebut, korban pun langsung dilarikan warga sekitar ke IGD Klinik KMC untuk penanganan medis. Sementara para pelaku sementara untuk satu tersangka kini sudah berhasil diamankan oleh Polresta Bandar Lampung dan untuk satu pelaku lainnya ini masih dalam proses pengejaran. Mbak, dia apa naik dikit lah ke bawah. Boleh, ini dulu yang ini. Pengeningan apa? Emosi sesaat Pak, karena dia sudah sembuhkan tanya ayahnya mana? Dia nggak berhenti Pak. Wan, tanya ayahnya mana, Wan? Ayahnya di mana? Nggak tahu saya Pak. Itu ayah kandung. Itu ayah kandung kamu. Lalu Iya. apa yang kamu lakukan pada saat kamu keluar dari mobil? Saya menetralkan kendaraan dulu, baru saya pukul tentang dia sekali, saya pukul dia sekali Pak. Kamu sebelumnya pernah dihukum apa? Nggak kena Pak. Kamu nyesal nggak? Kamu melakukan pengeningan? Saya sangat menyesal Pak. Kenal nggak Bang sama kau? Ketahui terkait dengan kasus penganiayaan yang dimana korbannya adalah seorang mahasiswa UIN Bandar Lampung, kita sudah terhubung bersama dengan reporter Tribun Lampung di Polresta Bandar Lampung yakni Bayu Saputra. Halo, selamat sore rekan Bayu. Selamat sore rekan Tiara. Ya Bayu, bisa disampaikan terkait dengan hasil ekspose kasus penganiayaan terhadap mahasiswa UIN Raden Intan Lampung pada siang hari ini? Iya, benar Mutiara, bahwasannya siang hari ini barusan saja Polresta Bandar Lampung melakukan ekspos atau konferensi pers terhadap kasus penganiayaan yang terjadi di depan KMC Kedaton atau Kedaton Medical Center pada beberapa hari yang lalu, yang ini di Jalan ZA Pagar Alam, Kota Bandar Lampung, yang mana pelaku tersebut telah diamankan oleh tim dari Polresta Bandar Lampung, yakni bernama Bastian Ruth Sunando Girsang, yang merupakan warga Jalan Flamboyan, Kelurahan Labuan Dalam, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung, yang mana pelaku ini ada 2 orang, namun sampai saat ini polisi masih mengamankan satu pelaku dan satu pelaku lainnya yakni Tudo Merlis Girsang ditetapkan sebagai daftar pencarian orang yang merupakan orang tua dari pelaku tersebut. Begitu rekan Mutiara. Bayu, untuk tersangka sendiri ini ditangkapnya kapan dan di mana Bayu? Berdasarkan hasil ekspose yang sudah dilakukan. Oke, terima kasih rekan Mutiara. Benar bahwasannya pelaku diamankan pada tanggal 4 November tahun 2024, yang mana polisi setelah melakukan serangkaian penyelidikan dan
gelar perkara, penyidikan hingga akhirnya menetapkan Bastian tersebut sebagai tersangka penganiayaan mahasiswa UIN Raden Intan Lampung atau mahasiswa yang sebagai marbot masjid. Begitu rekan Mutiara. Oke, baik, terima kasih banyak Bayu atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Ya, Tribuners, tadi kita sudah berbincang bersama. Ya, baik, Tribuners, tadi kita sudah berbincang bersama dengan reporter Tribun Lampung yang berada di Mapolresta Bandar Lampung menyaksikan ekspose kasus penganiayaan terhadap mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, dan satu pelaku tadi sudah berhasil diamankan oleh pihak kepolisian. Terkait dengan kasus ini, Tribuners, kita akan berbincang juga bersama dengan pengamat hukum dari Universitas Bandar Lampung, yaitu Bang Zainuddin Hasan yang sudah bergabung bersama kami. Halo, selamat sore Bang Zai. Ya, halo, selamat sore Bang. Selamat sore Mbak Mutiara. Ya, Bang Zai, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Mbak. Ya, mohon maaf tadi ada sedikit keterlambatan Bang Zai. Langsung saja kita membahas terkait dengan kasus penganiayaan yang menimpa mahasiswa UIN Raden Intan Lampung beberapa waktu lalu Bang. Nah, Bang Zai, yang ingin Mutiara tanyakan adalah terkait dengan kasus penganiayaan ini. Kan pihak kepolisian sudah melakukan serangkaian penyelidikan dan saat ini sudah menangkap satu pelaku, namun satu pelaku lainnya ini masih melarikan diri. Nah Bang, sebenarnya untuk kasus penganiayaan sendiri itu kalau kita melapor kepada pihak kepolisian, urutan kasusnya itu seperti apa sih Bang untuk prosesnya? Bagi korban ya, yang pertama membuat laporan polisi ya, membuat laporan polisi, kemudian kalau memang perlu ada visum yang pastikan apakah korban penganiayaan termasuk yang ringan atau berat atau apa, itu tentu saja korbannya perlu melakukan visum ya, dia ke tempat yang ditunjuk oleh penyidik ataupun yang diminta untuk melakukan visum. Kemudian dari situ kemudian dilakukanlah laporan polisi kepada penyidik. Kemudian setelah laporan polisi, penyidik baru menindaklanjuti dari dugaan terjadinya penganiayaan yang dialami oleh korban. Jadi urutannya seperti itu Mbak Mutiara. Jadi ada selain melakukan laporan polisi, tapi juga melakukan pengecekan terkait dengan adanya tindak pidana penganiayaan. Dalam hal ini korban melakukan visum aparatum. Oke, baik. Bang Zai, kalau untuk kasus penganiayaan sendiri, ini biasanya hukuman yang akan diterimanya berapa tahun penjara dan kena pasal apa saja nih Bang, kalau kita melihat kepada kasus yang terjadi dan juga yang sudah dilakukan ekspos oleh pihak Polresta Bandar Lampung? Terkait tindak pidana penganiayaan ini kan diatur di banyak pasal ya, mulai dari pasal 351 sampai dengan 356. Tapi memang dari segi tingkatan ada penganiayaan ringan, ada penganiayaan berat, dan ada penganiayaan yang sampai menyebabkan orang meninggal dunia. Terkait dengan ancaman pidananya itu mulai dari ancaman 2 tahun 8 bulan, kemudian 5 tahun sampai dengan 7 tahun. Tergantung dari tingkat penganiayaannya, apakah ringan, berat, ataupun sampai dengan meninggal dunia. Adapun terkait dengan penganiayaan berat itu biasanya korban itu tidak bisa melakukan aktivitas, ya, tidak bisa berjalan, tidak bisa bekerja. Itu masuk ke dalam kategori penganiayaan berat yang ancaman pidananya tentu saja lebih berat dibandingkan dengan ancaman pidana penganiayaan ringan yang masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari, Mbak Mutiara. Oke, jadi untuk kasus penganiayaan ini memang ada kategorinya sendiri. Tapi kalau untuk Bang Zai melihat kasus penganiayaan terhadap mahasiswa UIN Raden Intan Lampung sendiri, ini bisa masuk kategori penganiayaan ringan bukan Bang? Ya, saya kan nggak lihat fakta ya. Selagi dia bisa melakukan aktivitas, dia bisa berjalan, dia bisa makan, dia bisa menulis, itu masuk kategori ringan. Karena pengertian dari berat itu kan tidak bisa melaksanakan aktivitas. Dia tidak bisa berjalan, misalnya dia dirawat selama berhari-hari di rumah sakit,
sehingga dia tidak bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari. Nah, itu masuk kategori sebagai penganiayaan berat. Tapi kalau dia masih bisa berjalan, masih bisa makan, masih bisa menulis, dia masih bisa melaksanakan aktivitas, nah itu masuk kategorinya ringan gitu. Nah, Bang Zai, ini kan satu pelaku sudah berhasil ditangkap oleh pihak Polresta Bandar Lampung, namun satu tersangka lainnya ternyata masih dalam pelarian. Apakah ini akan membuat hukum kedua tersangka ini berbeda nantinya? Karena yang satunya ini melarikan diri seperti itu, Bang. Terlepas dari kasus penganiayaan ini. Dalam tindak pidana penganiayaan, ya pasal yang disangkakan kan sama ya, unsur-unsurnya juga biasanya kan sama. Artinya selagi dia tidak melakukan tindak pidana lain atau tidak mendapatkan ancaman pidana lain, ya tentu saja sama. Tetapi kita lihat perannya ya, perannya dari pelaku, apakah dia 55 hanya turut serta atau memang pelaku utama. Itu yang nanti membedakan antara pelakunya, apakah dia pelaku utama atau hanya dia turut serta, misalnya membantu dan seterusnya. Itu lebih ke sana. Adapun kalau dia melarikan diri gitu kan, itu kan memang tidak ada ancaman secara khusus ya terkait dengan tindak pidana yang dilakukan. Pertama adalah perannya bagaimana, kemudian unsur-unsurnya ada nggak dia melakukan tindak pidana lain selain dari penganiayaan tersebut. Nah, itu yang akan membedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Dalam hal ini misalnya satu sudah tertangkap, satu baru daftar pencarian orang atau DPO. Mbak Mutiara. Nah, Bang Zai, kalau misalkan di Lampung sendiri, ini biasanya kasus penganiayaan ini ada nggak sih yang berakhir dengan damai gitu antara kedua belah pihak, yakni korban dan juga pelaku, atau memang banyaknya kasus ini berakhir di jeruji besi untuk tersangka sendiri ini, Bang? Di Lampung sebanyak yang penelitian saya ya, kan saya termasuk disertasi saya kan penyelesaian perkara pidana melalui Angkon Muari ya. Itu banyak kasus justru penganiayaan ya, penganiayaan, tanda pidana, pengeroyokan, itu banyak bisa diselesaikan dengan cara restoratif justice. Di Lampung itu banyak menganut ada istilah namanya Angkon Muari ya. Artinya bersaudara. Tadinya mereka serempetan, senggolan gitu kan. Ketersinggungan karena sumbu pendek akhirnya berkelahi, kemudian ada penganiayaan di sana. Ya, banyak di Lampung itu dapat diselesaikan melalui RJ, Mbak. Jadi memang RJ itu kalau secara kearifan lokal di Lampung itu ada istilah namanya Angkon Muari. Jadi nanti oleh penyidik kedua belah pihak dipanggil, apakah bisa diselesaikan, karena kan pidana ini kan ada asas namanya ultimum remedium, penyelesaian perkara pidana itu berada di akhir. Kalau seandainya masih bisa diselesaikan secara damai, masih bisa diselesaikan secara baik-baik dan kekeluargaan, maka pilihan itu yang diutamakan. Kenapa? Karena memang salah satu bentuk pengurangan dari pemenjaraan. Kita di pidana kita di Indonesia itu sudah mulai mengarah kepada pengurangan pidana badan atau pemenjaraan. Kita banyak belajar di negara-negara termasuk Belanda ya, salah satu kiblat kita dalam hukum pidana. Itu banyak sekarang penjara-penjaranya sudah mulai kosong. Bukan berarti tidak pidananya nggak ada, tapi mulai mengurangi yang namanya pidana badan. Salah satunya adalah dengan tindak pidana penganiayaan, pengeroyokan. Jadi itu bisa diselesaikan secara restoratif justice atau kekeluargaan. Dan di Lampung banyak terjadi, mulainya awalnya pengeroyokan, konflik, kemudian pertikaian, penganiayaan, itu bisa dapat diselesaikan secara kekeluargaan, bisa diselesaikan secara restoratif justice, bahkan bisa diselesaikan secara adat yang namanya Angkon Muari tadi. Nah itu banyak, tidak hanya 1-2 kasus saja. Di disertasi saya itu ada 30 kasus, kurang lebih 10-15 kasusnya itu adalah penganiayaan dan pengeroyokan yang dapat diselesaikan secara restoratif justice, Mbak Mutiara. Baik. Jadi memang kalau untuk di Lampung sendiri seperti yang sudah dijelaskan oleh Bang Zai, banyak kasus penganiayaan ataupun pengeroyokan yang akhirnya bisa berakhir damai dengan restoratif justice tadi ya Bang ya? Ya, ya karena kan
itu biasanya merembet, Mbak. Kita kan memang hukum ada sosial kemasyarakatan ya. Artinya daripada nanti di penjara timbul dendam ya. Yang satu keluar penjara nanti dendam dengan adiknya, dendam dengan anaknya, dendam dengan. Nah, ini kita mengurangi konflik itu dengan mempersaudarakan. Jadi kalau kita didamaikan, dipersaudarakan, nah kedua belah pihak itulah kemudian diajukan atau dilakukan namanya angkon muawi. Dan itu saya sangat mendukung sekali apabila ada penegak hukum bisa menyelesaikan ini secara kekeluargaan. Gitu. Oke. Baik, Bang Zai, di sesi terakhir wawancara kita kali ini, Bang Zai mungkin ada saran yang bisa disampaikan kepada masyarakat Lampung, mungkin karena kan kalau kita melihat kasus ini, kasus penganiayaan yang terjadi, di mana korbannya adalah mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, ini kan dikarenakan keserempet ini kendaraannya gitu, tidak sengaja saling serempet dan akhirnya berujung kepada tindak penganiayaan. Nah, saran apa yang bisa diberikan oleh Bang Zai kepada masyarakat Lampung selaku Bang Zai ini kan dosen dan juga pengamat hukum? Ya, yang pertama tentu saja kan ini mereka masih muda ya, jiwa-jiwa muda, biasa disalib sedikit tersinggung, kemudian diserempet sedikit marah dan seterusnya. Itu suatu hal yang ini ya di jalan raya itu saya pikir sesuatu hal yang bukan biasa sebenarnya, tapi memang banyak dan jamak terjadi. Nah, oleh sebab itu saran saya bagi adik-adik, anak-anak, remaja gitu, kalau bagaimana bisa menahan diri ya di dalam proses interaksi ya, saya ngajar sosiologi hukum juga, interaksi sosial itu kan kadang-kadang memang dinamis, ada dinamika ya, ada pertikaian, ada persaingan. Nah, di situ kita bagaimana bisa menahan diri, bagaimana bisa bertoleransi, bagaimana kita bisa berkompromi, bagaimana kita berkonsiliasi dengan keadaan. Dan kalaupun sudah terjadi penganiayaan, memakan korban, mari kita selesaikan secara arif dan bijaksana, secara kekeluargaan. Dan ini pun saya sarankan bagi aparat penegak hukum, bagaimana menegakkan hukum itu. Penegakan hukum itu kan tujuannya adalah keamanan, ketertiban, kedamaian, kesejahteraan, kebahagiaan. Nah, kalau seandainya penegakan hukum itu tidak mendapatkan kebahagiaan, kenyamanan, ketertiban, nah itu penegakan hukumnya gagal. Misalnya tadi dengan pemenjaraan itu kan menimbulkan dendam, menimbulkan sakit hati. Nah, tujuan kita dalam proses penegakan hukum itu adalah selain keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum adalah untuk menciptakan kebahagiaan, menciptakan ketentraman di tengah-tengah masyarakat. Dan salah satu caranya adalah bagaimana masing-masing pihak itu bisa didamaikan, bisa menjadi keluarga. Nah, banyak case di lapangan di Lampung, awalnya itu, istilah Lampung, kalau Mbak Mutiara orang Lampung ada istilah namanya cadang pai makai wawai. Artinya awalnya nggak baik, tapi itu bisa menjadi baik kalau semuanya dikomunikasikan, kalau semuanya bisa diselesaikan secara bersama-sama dan kekeluargaan, sehingga tujuan hukum yang sebenarnya selain kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, adanya kedamaian, adanya keseimbangan, adanya kebahagiaan itu bisa didapatkan dengan sebenar-benar, dengan sesungguh-sungguhnya. Karena tujuan hukum itu adalah itu, bukan menangkap orang, bukan memenjarakan orang, tapi untuk mencapai perdamaian dan kesejahteraan di dalam masyarakat. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Bang Zai atas informasi dan juga waktunya. Dan semoga kita bisa berjumpa di lain waktu, Bang, dan sukses serta sehat selalu. Salam sehat, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Tribuners, tadi kita sudah berbincang bersama dengan pengamat hukum dari Universitas Bandar Lampung, yakni Zainuddin Hasan, terkait dengan kasus penganiayaan terhadap mahasiswa UIN Raden Intan Lampung yang dimana tadi sudah
ditangkap satu pelaku, namun pelaku lainnya ini masih dalam proses pengejaran oleh pihak kepolisian. Tribuners, terkait dengan kasus penganiayaan mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, kami sudah merangkumnya ke dalam beberapa poin pernyataan, di mana poin pertama ini peristiwa penganiayaan terhadap seorang mahasiswa perguruan tinggi negeri di Bandar Lampung terjadi pada Selasa 15 Oktober 2024 di Jalan Zeta Pagar Alam, Gedong Meneng, Raja Basa, Bandar Lampung. Akibat kejadian tersebut, tersangka mengalami luka-luka dan dilarikan ke Klinik Medical Center Kedaton atau KMC, dan pada tanggal 15 Oktober 2024 tersangka pun melakukan pelaporan kepada pihak Polresta Bandar Lampung. Dan pada 4 November atau tepatnya Senin 4 November 2024, pihak Polresta Bandar Lampung berhasil mengamankan satu tersangka dan untuk satu tersangka lainnya masih dalam proses pengejaran. Baik Tribuners, mungkin itu saja tayangan Breaking News bersama dengan saya Mutiara. Nantikan tayangan terupdate lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video. Saya Mutiara pamit undur diri dan sampai jumpa.